إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Afwan, Ustaz tolong ceritakan bagaimana antum dari seorang titik-titik hingga berhijrah ke manhaj salaf. Hadirin sekalian, saya dulu itu sejak kelas 2 SMA sudah mendakwahkan ya aneh-aneh itu. Dari mulai tahlilan, wal yaslamatan, wal yasinan, wal macam-macam ya. Bahkan saya sejak umur sanawiyah kelas 2 itu sudah hafal berjanji tiba sama manaqib. Karena dulu saya diancam mbah saya, kalau kamu nggak hafal berjanji nggak iso dadi kiai. Itu padahal saya itu pengen jadi kiai dulu itu ya. Akhirnya saya hafal ya, berusaha untuk mati-matian hafal. Alhamdulillah sekarang nggak apa. Ya, tapi ingat dikit-dikit. Biasanya kalau malam Jumat Legi itu ya, itu kan aksen tibaan. Ya, yabtadi'ul imla bismiddatil aliyah mustadiran faydhal barakati ma analahu wa aula. Allah 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 Allah. Itu kan gitu biasanya jawabannya. Itu banyak baitnya. Terus qiyam. Salli ala Muhammad, salli alaih ya Nabi, salam alaika. Itu udah seneng itu. Biasanya kalau sudah qiyam biasanya sebentar lagi selesai, biasanya berkati keluar itu. Seneng itu berkat. Namanya berkat seamrek-amrek enggak kuat ngangkat gitu kan gitu. Gitu. Asyraqal, ini makanya kata orang Jawa serakalan. Karena ada kalimat asyraqal. Ayo serakalan, serakalan itu maksudnya berdiri sambil membaca asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Itu ya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, terus kemudian kalau manaqib itu rata-rata dikatamkan 41 kali dengan 41 orang. Yang masak itu enggak boleh haid, enggak boleh nipas. Harus pakai putih semua. Itu Mas yang masak. Terus dulu kuntulan juga. Saya sama bapak saya itu saingan. Kuntulan itu yang begini. Gitu kan gitu. Sampai terbangan karena terbang. Nah, gitu. Jadi dulu akhirnya saya juga termasuk dulu suka nantang debat, sering saya tantangin karena mengharamkan tahlilan, udah, dan rata-rata kalah semua. Karena apa? Saya ada pinter ngeyel dulu. Karena yang pinter ngeyel yang menang dulu itu. Nah, akhirnya saya dipondokkan orang tua ya dengan harapan saya jadi kiai, saya jadi tokoh ya agama ke pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kenapa milih sono? Karena yang mendirikan tokoh NU yaitu Abdul Wahab Hasbullah. Itu Abdul Wahab pendirinya. Sebetulnya beliau juga yang mendirikan NU, cuman Ki Hasyim Asy'ari itu hanya dijadikan justice tok. Karena tokoh besar akhirnya dibuat untuk penguat. Pak Yai saya jadikan ketua majelis syuronya, saya tanfidiyahnya Kiai. Pokoknya yang uplek teknis saya. Namanya ketua tanfid. Tanfid itu pelaksanaan. Majelis syuro itu untuk tingkat tingginya. Nah, akhirnya saya belajar dengan beberapa kiai dan saya itu karena ada sudah stigma mitos. Siapa yang paling sering salaman kiai sama sering minum bekasnya kiai, insya Allah jadi kiai.
Aneh itu paling rajin minum bekasnya kiai. Pokoknya kiai habis ngaji itu saya yang pertama kali jeruntul duluan, ambil ini ya, langsung saya minum, masya Allah. Sampai ada kiai saya yang tangannya infeksi karena sering dicium, infeksi karena sering dicium ribuan santri, ya sing umbelen, sing macam-macam, ya, itu. Dan nyiumnya begini Pak, bolak-balik, tuh. Terus kemudian karena saya itu sama kiai itu setengah kultus ya. Pokoknya sama kiai itu pengen deket, pengen ini, pokoknya menyanjung, mengagungkan. Jadi setiap saya pulang pergi rumah itu selalu saya bawakan oleh-oleh rokok. Jadi kiai itu salam tempel rokok, satu. Kalau jarum super itu seneng. Biasanya kalau nggak ada bentul, itu bentul. Dulu itu sing rokok kretek apa? Iya bentul merah ya. Gudang garam merah ya itu paling enggak itu ya. Tuh. Nanti itu namanya sowan itu habis liburan datang pamit lagi ingin belajar. Kompleknya pondok saya namanya Komplek Sunan Giri. Dulu nyampur Lamongan, Gresik ngumpul sampai sekarang toko saya beri nama Toko Sunan Giri di depan pondok saya. Ya, Toko Sunan Giri. Ya. Nah, hadirin sekalian, setelahnya setelah itu saya kelas 3. Pada saat saya kelas 3, saya punya guru, Masya Allah. Guru bahasa Arab. Saya ketika itu memang sudah putus untuk menerus sekolah lagi. Ya kira-kira saya kayaknya udah nggak nerus karena nggak punya dana macam-macam. Akhirnya ada namanya Ustadz namanya Mas'ud. Itu saya tanya, Pak Ustadz, kalau saya belajar lagi yang gratis kemana? Gitu. Akhirnya dia cerita, di Jakarta ada sekolah namanya Libya. Udah, di sono saya itu sekolah kemarin itu bahasa Arabnya bagus, udah gitu dikasih duit deh. Wah seneng saya. Udah, akhirnya saya penasaran, cari info yang namanya Libya, dicari dari pondok seperti itu pasti ngeblank. Ya kalau pondok-pondok yang seperti ini gampang. Gimana caranya untuk dapat informasi ini? Nah, si Ustadz ini saya kejar terus, bilang katanya di sana ada sudah yang lulusan tambak beras itu sekolah ke sana. Akhirnya saya cari ketemu. Alhamdulillah mulai di sana belajar, ya diterima, dan ketika itu saya masih ngerokok. Sampai saya melihat pengumuman penerimaan itu sambil ngerokok di papan itu. Saya ditegur sama yang sudah tingkat tinggi syariah. Ente mau masuk Libya ngerokok? Cuek aja saya. Ente tahu apa loh ibarat gitu kan. Udah saya singkat. Karena saya meyakini rokok itu halal. Ya. Akhirnya saya mulai belajar. Saya mendapatin keanehan yang ditakutkan oleh para kiai sudah mulai nampak. Hati-hati tapi kalau ke sana, karena sebelum saya sekolah pun datang ke kiai semua, saya pamitin, saya sowanin ya. Pak Yai, saya mau nerus ke Jakarta begini-begini. Wes hati-hati, jikiin duite bahasa Arabe, ojo akidahe. Bahaya ya. Itu pesennya. Karena begini. Apalagi di dalam buku itu ada 3 aliran sesat yang harus diwaspadai dan tokohnya. Khawarij tokohnya Ibnu Taimiyah, Rafidhah tokohnya Ibnu Qayyim, Wahabi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sing rodok cocok yang terakhir itu loh. Itu. Akhirnya setelah itu kok begini, hampa rasanya. Perang batin Pak. Yang dulu begini, yang dulu terus. Tapi saya gak mau terpaku pada yang dulu. Akhirnya saya paling sering debat di sekolah. Guru mengajar akidah paling hafal saya.
Sebelum selesai pengajaran sudah ditebak dulu. Paling yang nanya Zainal Abidin ini nanti. Itu sudah ditebak duluan. Gitu. Dan pernah saya itu dikeluarin dari kelas, ngeyel. Jadi eyelan dulu masih ada. Kan di salah satu dosen mengatakan, makanan selamatan itu haram. Syekh, makanan selamatan itu apa? Beras kan? Buah-buahan, daging sapi, daging kambing. Haramnya dari mana? Anaknya ya. Ada nggak dalil haramnya daging babi? Ada nggak dalilnya haramnya buah-buahan? Kayaknya dia nggak jawab dulu, saya disuruh keluar. Ya, terus saya nggak patah arang sampai akhirnya masuk takmili, masuk syariah. Terus kemudian ada daurah-daurah dari Saudi, saya ikutin terus. Ya, penyempurnaan demi penyempurnaan. Daurah pertama saya isbal, Pak. Ditegur. Ente isbal finnar. Waduh, dinerakain saya. Masya Allah. Ini belum apa-apa, neraka. Itu. Udah, akhirnya anak dialog kalah. Dalil-dalilnya ini, akhirnya mikir, jangan-jangan bener ini. Akhirnya saya coba untuk kaji terus. Iya ya, Rasulullah mengatakan benar, tapi kiai saya dulu kenapa isbal semua? Enggak, isbalnya cuma sarungan. Kalau sarungan enggak isbal mereka, pada cingkrang memang. Semua kiai kalau sarungan sunnah semua, iya cingkrang. Kalau ini yang pakai celana itu yang repot, ya. Tuh. Walhasil materi demi materi pengamalan, apalagi ketika kos, saya tiap hari dialog sama kakak kelas saya tentang tahlilan, yasinan, selamatan, tiap hari dijelek-jelekin, mangkel saya, terus terang Pak. Dan saya ya wajar, wajar aja kalau ada teman-teman sekarang seperti itu, ya nggak jauh-jauh seperti saya. Saya itu seperti ini kan di Libya aja 7 tahun Pak. Itu tiap hari. Bagaimana yang nggak sama sekali? Yang ngaji cuma sebulan sekali. Ya butuh 50 tahun. Itu baru tahlilan nggak boleh, itu kan? Akhirnya kok seperti ini ya yang benar. Alhamdulillah. Cuman Pak, yang tidak diketahui siapapun, saya harus keluar dari dunia perdukunan. Selama 3 tahun saya perang dunia lain. Maaf, dunia lain itu saya kalau tidur nggak pernah bisa les, tapi nggak pernah melek. Selalu ada aja. Itu sampai 3 tahun. Ngeluarin ini, ruqyah ini, tapi nggak pernah ada orang yang tahu. Ya. Dan orang dekat pun termasuk orang tua saya. Ya. Karena dulu saya mulai merdukun itu kelas 2 SMA. Karena dukun itu menjadi alat bagus untuk dakwah sambil dukun gitu loh Pak. Itu kan kayak wali songo, jadi kan hebat gitu loh. Kan sambil dakwah bisa ngobatin orang, megang tok aja ngelune hilang, itu kan gitu. Masya Allah, seneng orang.